Shalom di Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya Paulus Suseno Suarsana menyambut saudara beribadah bersama dengan keluarga besar kami, yakni Gereja JKI Doe. JKI Doe secara gedung berada di apartemen Tripark BSD Serpong. Dan dalam pelayanan Minggu Raya kami melakukan dua model bentuk, yakni pelayanan on-site, yakni datang ke gereja, ibadah di gereja, dan juga ibadah online via channel YouTube kami yakni The Warriors. Kalau Bapak Ibu tinggal di wilayah BSD atau sedang berkunjung ke daerah BSD di hari Minggu, silakan saya undang untuk beribadah langsung ke gereja. Yang kami lakukan dua sesi, yakni sesi jam 9.45 pagi dan juga sesi jam 11 pagi. Ibadah hanya 1 jam saja. Sedangkan Bapak Ibu yang di luar Serpong boleh mengikuti ibadah Minggu Raya kami bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan lewat channel The Warriors di YouTube. Ada 3 kali ibadah yang kami siapkan, yakni ibadah pagi jam 7, ibadah jam 11 live streaming, dan juga ibadah sore yakni Miracle of Worship di jam 18. Tentu semuanya di waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi saya percaya jika di hari Minggu yang kita masuki di hari pertama yakni hari Minggu, Bapak Ibu dan saya mencari Tuhan, ingat carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa berkenan ditemui. Maka saya percaya dan yakini sungguh sepanjang minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menyambut Natal ini, menyambut Desember, menyambut bulan yang baru, penuh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan, kepada Allah yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami menyambut Engkau Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah kami. Mari kita sambut Sang Raja, Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus
Tuhan. Berikan glory bagi Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa pujian kami, membawa sembah kami. Haleluya. Mari kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami kepadamu. Dan biarlah setiap umat ciptaan-Mu Tuhan datang menyambut kehadiran-Mu. Mari. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give
Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepadamu. Sama-sama datang. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Sama-sama datang di hadapan Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hati, kami mau berikan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Berikan bagi, karena ini yang kami tahu. Ku tahu Tuhan
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai padamu, padamu ku berserah, amin. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Aku rasakan hadirat Tuhan menyentuh hatimu. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yes Lord Jesus. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu. Buka hatimu, angkat tanganmu, katakan padamu ku berserah. Padamu ku berserah. Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu. Dari hatimu untuk Tuhan, padamu Tuhan Yesus. Padamu ku berserah. Oh Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan, satu-satunya harapan kami di tengah ketidakpastian Tuhan. Hanya pribadi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya, kira patara malam ya malam. Kami andalkan Kau Tuhan, dengan iman kami padamu ku percaya. Kau Yesus,
Tuhan. Tiara patala la 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 sikia la 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 la. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami, rawat kami Yesus Tuhan. Jadi baru karena kasih-Mu Tuhan, tak pernah berubah padamu. Kami percaya pada Tuhan bagi hari ini. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu. Hanya padamu Tuhan. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Di bulan terakhir di tahun ini Tuhan, di minggu pertama ini ya Tuhan. Kami melibatkan Tuhan untuk mengakhiri tahun ini dan memulai awal bulan ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hari ini dunia tidak bisa menjamin kami hidup di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan hadir bersama kami, maka kasih itu mengubahkan kehidupan kami menjadi baru. Sehingga hidup kami dilayakkan Tuhan untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi harinya Bapa, berbicara bagi kami. Bukan perkataanku yang jadi, tapi perkataanmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi pagi hari atas semua kami di bumi seperti di surga. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selalu kembali Bapak Ibu semuanya, shalom semuanya. Haleluya, sudah pasang pohon Natal? Di rumah saya pohon Natal tidak pernah turun saudara. Karena tidak pernah dibongkar-bongkar dan selalu ada saudara. Jadi setiap hari kita Natalan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buka dalam Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-11 Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca ayat ini saudara. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang ke-11 Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Daud saudara. Dan dari kisah Saul menghadapi orang-orang Filistin yaitu Goliat saudara. Kita akan belajar pagi hari saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shekal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shekal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." 11.
Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau Bapak Ibu cermati baik Bapak Ibu kisah ini, bahwa Saul nggak berani menghadapi Goliat, saudara. Bukan hanya Saul, ternyata orang-orang Israel, pasukan Saul pun tidak berani menghadapi siapa? Goliat. Cuman Daud, kalau Bapak Ibu perhatiin Bible ayat 1 sampai 58, saudara. Kisah Daud ini melawan Goliat menjadi inspirasi kita bagi saudara. Untuk menutup tahun ini. Untuk mengawali bulan ini, saudara. Apakah Bapak Ibu masih punya kecemasan hati dan ketakutan akan hari ke depan, saudara? Ya, kemarin saya sempat share ke saya baca sebuah artikel Bapak Ibu. Di China sudah mulai terbit matahari buatan, saudara. Ya, dan panasnya lebih panas pada matahari yang normal, saudara. Lalu saya tanya Pak Se, apakah ini tanda-tanda yang zaman berkata ada tanda di langit, saudara? Kata pasti bukan. Tapi bagi saya Bapak Ibu begitu canggih teknologi sehingga mereka mulai membuat sebuah ciptaan yang meniru yang Tuhan ciptakan, saudara. Ya, saya juga baca link di YouTube, saudara, ya, bahwa begitu gencarnya negara-negara asing ingin membebaskan Papua, saudara. Artinya, saudara, hari-hari ke depan itu kita nggak tahu akan ngapain, Bapak Ibu. Itulah kenapa momen Natal itu selalu muncul di akhir tahun, sebelum tahun baru, saudara. Dan perintah, ada kabar baik untuk dunia ini, Bapak Ibu. Bergembiralah, bersorak-soraklah, bersukacitalah, sebab hari telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud, saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengakhiri tahun ini tidak gusar lagi, tidak cemas lagi, tidak takut lagi, saudara. Sebab ketakutan, kecemasanmu tidak bisa menambah satu langkah jalanmu ke depan, saudara. Itulah selama 40 hari. Saul dan pasukannya selalu diintimidasi oleh siapa? Goliat, saudara. Kita buka Bapak Ibu. Face your battle. Hadapi peperanganmu, saudara. Ayat 8 sampai ke 11. Pagi kita baca Bapak Ibu. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kamu berperang seorang lawan seorang. 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Ketakutan menjadi momok, saudara. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, saudara. Kemarin saya mendapati berita juga, saudara, ya, di sebuah link berita. Ada seorang ibu karena dia terjerat rentenir, saudara. Ketakutan didatangi debt collector, saudara. Akhirnya untuk membayar hutang dia mencuri tempat lain, saudara. Untuk membayar hutang. Ketakutan membuat gelap mata, saudara. Ya, di depan komplek rumah saya hampir setiap hari ada mata elang, saudara, ya. Eagle eyes katanya. Itu orang-orang debt collector dari leasing, saudara. Ya, setiap hari bawa HP. Dari pagi sampai sore. Ngeliatin Bapak Ibu plat motor. Ada plat motor yang dideteksi oleh orang ini belum bayar hutang. Dikejar, saudara. Dipepet. Saudara. Dipepet. Bahkan pernah jadi keributan. Ya, orang-orang dari wilayah timur dia datang orang-orang ojol, saudara. Karena merasa, loh kok caranya begini, saudara. Banyak cara membuat orang itu terintimidasi. Supaya engkau takut, supaya engkau cemas, supaya engkau gelap mata, saudara.
Ini trik-trik supaya apa? Supaya Bapak Ibu terus terkungkung dalam rasa ketakutan hari saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Kau berkata aku percaya Tuhan. Kau berkata aku imanku kepada Tuhan. Tapi ketakutanmu lebih besar daripada Tuhan. Tidak akan pernah menemukan jalan keluar, saudara. Kita belajar di Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara supaya Bapak Ibu bisa melawan ketakutanmu hari ini? Alkitab katakan, 11 katakan bahwa Saul dan orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Perkataan itu membuat orang-orang Israel dan Saul ketakutan. Bagaimana caranya supaya kita nggak ketakutan, Bapak Ibu? Tutup telingamu dari perkataan-perkataan yang negatif, saudara. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan bagaimana kau dibuat down, saudara. Perkataan-perkataan bagaimana nggak mungkin lagi bisa sembuh, nggak mungkin lagi bisa dipulihkan Tuhan. Dokter vonis kau tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang kau sembuh, maka kau jadi sembuh hari ini dalam nama Yesus. Perkataan ini tidak akan pernah bisa membangun imanmu, saudara. Perkataan ini tidak pernah bisa membuat pikiran positif, Bapak Ibu. Perkataan ini justru melemahkan imanmu dan membuat pikiranmu gelap mata, saudara. Ya, Man of God, serial kita lagi membahas tentang hutang dan rentenir, saudara. Kami mengangkat, kami jujur-jujuran. Bahkan kemarin sempat cerita, iya saya pernah ngalamin juga Pak. Saya juga ngalamin. Siapa sih gak pernah hutang, saudara? Utang janji, utang sama temen, gak sadar Bapak Ibu, ditagih, galakan yang utang. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika engkau mengutangi orang lain, memberikan pinjaman, lalu orang itu gak bisa bayar, bagaimana responmu, saudara? Hati-hati mendengarkan perkataan yang melemahkan. Saul diintimidasi oleh perkataan Goliat. Saul ketakutan. Bahkan Daud ketika dia melawan Goliat pun diintimidasi oleh kakaknya. Nama siapa? Eliab, saudara. Ngomong, kemana domba kambing lain? Ngapain kamu kesini? Ya Bapak Ibu ya, ternyata musuh berusaha mengintimidasi diri kita, memanipulasi diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tutup telingamu dari hal-hal perkataan yang tidak membangun dan tidak positif, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menutup pintu masuk ketakutan? Yang pertama, tutup telingamu. Yang kedua, ternyata Saul dan Israel ini, Bapak Ibu, terintimidasi oleh penglihatan mereka. Alkitab katakan, Bapak Ibu, ayat ke-3 sampai yang ke-8, Bapak Ibu ya. Udah jelas bahwa si Goliat keluar memakai baju zirah, baju perang, Bapak Ibu ya. Memakai lembing yang besar, bahkan perkataan pun mengintimidasi, Bapak Ibu. Lagi unjuk kekuatan, bahasa saya. So force. Unjuk kekuatan, saudara. Akhirnya merasa bahwa orang-orang Israel tidak bisa berperang seperti orang-orang Filistin. Tidak bisa sekuat seperti Goliat, Bapak Ibu. Matanya melihat, saudara. Sehingga pikiran terintimidasi, saudara. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Matamu bisa membuat engkau berpikir yang tidak jernih, saudara. Musuh menakut-nakuti kita, kekurangan kita, saudara. Merasa bahwa kita kurang, kita lemah, Bapak Ibu. Orang Filistin tahu bahwa prajurit Israel memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Goliat ini tinggi berapa hasta? 6 hasta sejengkal. Kalau saya kira-kirakan, kalau saya hitung-hitung, ya 1 hasta 45 cm, berarti tinggi Goliat sekitar 270 cm, saudara.
Tinggi saya cuma 178, berarti lebih tinggi lagi saudara. Besar perawakannya. Orang berpikir yang lebih besar pasti lebih menang. Kalau saya enggak saudara. Kalau saya berantem saya hindari orang-orang yang kecil. Kenapa? Lebih gesit saudara. Karena orang yang tinggi besar itu belum tentu gerakan cepat saudara. Tapi orang-orang Islam melihat bahwa mereka berpikir postur besar pasti lebih hebat. Tentunya persenjataan lebih hebat membuat mereka pasti kalah. Selama 40 hari. Goliat keluar pagi hari saudara. Ya, masuk lagi. Petang muncul lagi saudara ya. Ngapain? Intimidasi. Jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Semuanya bisa menipu saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menipu dirimu hari ini saudara. Belum tentu yang kau lihat itu realitas saudara. Orang pakai dasi jas ya dulu ya berpikir wah pasti orang kaya nih. Ya begitu saya dulu kerja era 97, 96, 97 Bapak Ibu ya. Saya berpikir di Sudirman hebat-hebat juga ya. Orangnya berdasi loh. Setelah saya kerja di area Sudirman Bapak Ibu. Ternyata segitiga perekonomian. Tamrin, Sudirman, Gat Subroto, Kuningan saudara. Semua orang kerja hebat-hebat katanya. Ternyata di sana pusatnya industri asuransi saudara. Industri perbankan. Ya, ternyata yang kerja di sana orang-orang marketing, sales. Jadi mereka pakai dasi. First impression meyakinkan saudara. Tapi jangan coba tanya bagaimana penghasilan mereka. Pada era itu maaf Bapak Ibu tongpes. Kantong ngempes Bapak Ibu. Pakai dasi keren-keren, rambut necis, sepatu bersih. Nongkrong pinggir jalan ngerokok, beli gado-gado. Uangnya pas-pasan. Kenapa? Belum deadline, belum keluar komisi saudara. Penampilanmu bisa menipu. Hati-hati dengan penglihatanmu hari ini saudara. Yang pertama, bagaimana kau bisa menghadapi ketakutanmu? Tutuplah pintu masuk ketakutan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dalam ayat 33 sampai yang ke-37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Isai melihat kakak-kakak Daud di medan peperangan saudara. Isai panggil Daud, yuk kasih makan kakak-kakakmu, kasih keju kepada barisan 1000 saudara. Lalu si Saul melihat, ini anak siapa ya? Jatuh hati Saul kepada Daud saudara, dipanggillah, mau ngaku kerja sama aku. Ketika perang terjadi lagi Bapak Ibu, ketika orang Filistin menakut-nakuti orang-orang Israel Bapak Ibu, Daud mendengar, nyamperin kakaknya, dilihatin, saudara. Kau pada takut sih, kenapa sih ya? Dilihatin lagi sama Daud. Kau pada takut ya? Mungkin pikir lo gini. Gue makan roti, orang itu makan roti. Gue makan keju, dia makan keju. Gue minum air putih, dia minum air putih. Makannya sama. Apa yang ditakutin? Itu pola pikir saya Bapak Ibu. Ketika saya masih muda dulu Bapak Ibu ya, waktu masih suka begajulan berantem lah gitu ya. Pikiran gue sama. Sama-sama makan nasi, apa yang gue takut sih? Sama-sama punya tangan, apa yang gue takut? Sama-sama punya mata, apa yang gue takut? Yang membedakan adalah cuma triknya doang. Bagaimana strategi kita melawan dia?
Pikiran Daud mungkin seperti itu Bapak Ibu, seperti pikiran saya. Saudara. Lalu Daud berpikir lagi Bapak Ibu. Ya, karena dia yakin, dia punya pengalaman sama Tuhan saudara. Jadi jangan pernah sepelekan. Sekecil apapun pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Sebab itu punya pengalaman yang berharga sekali untuk kita menghadapi tantangan hari depan saudara. 98 resesi ekonomi besar-besaran di Indonesia Bapak Ibu. Papa saya kena beberapa akunnya di bank yang dilikuidasi saudara. Sangat susah. Mencairkan dana susah sekali. Ditutup saudara. Cari uang 20.000 sulit yang minta ampun. Kami jual barang-barang bekas Bapak Ibu. Cari uang 20.000 sulit yang minta ampun Bapak Ibu. Tukang loak sampai langgaran sudah pagi. Bu, loakan bu. Bu, namanya Mamit gue masih inget tuh. Orang Tasikmalaya sudah. Bos, ada barang apa lagi bos? Tuh treadmill. Dilihat gini. Wah bos gak bisa kiloin bos. Gak ada besinya. Besinya gak ada, gak berat. Ada cuma plastik ya. Ada cuma apa? Peralon biasa doang. Murah bos. Berapa? Cepet. Mikir-mikir lagi. Kita beli 5 juta. Ada buat masas Bapak Ibu ya. Ada buat dayung-dayungnya. Dijual cepet. Mikir lagi Bapak Ibu. Tapi butuh uang. Jual gak? Jual. Hanya untuk makan. Gambarkan bapak saya baru pensiun kena stroke saudara. Kakak saya masih kuliah kedokteran. 2 adik saya masih kuliah kedokteran. Belum mentas semuanya saudara. Cari uang 20.000 sangat sulit. Tapi dari situ kami menghargai betapa bersyukurnya. Kalau kami punya uang sedikit apapun. Bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Bagaimana bisa menghargai sebesar apapun uang berkat Tuhan yang saya terima. Dan saya tidak pernah menghambur-hamburkan. Membeli barang yang bukan roti. Kata Alkitab saudara. Pengalaman itu membuat Daud. Dia punya iman yang teguh. Tuhan menolong aku mengalahkan mereka semuanya. Hari ini pun aku yakin. Allah yang sama. Sanggup berperang bersama kita. Menghadapi semua tantangan di hari-hari depan saudara. Yang percaya kata amin saudara. Daud punya iman yang besar saudara. Sekalipun badannya kecil. Bagi saya bukan berapa besar imanmu. Tapi seberapa besar kualitas imanmu. Daud. Dia berdiri di atas keyakinan iman sama Tuhan. Dia gak mau saudara. Sebab dia tahu di dalam iman ada keberanian. Di dalam iman ketakutan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan saudara. Amin. Bagaimana dengan kita hari saudara? Pak saya rajin gereja pak. Kan Alkitab bilang pak. Bahkan pendeta khotbah. Kalau kau memberi kau menabur. Kalau kau memberi kau menuai. Yang kau beri 10 berkali lipat kali ganda saya terima pak. Tuhan bukan tukang dobelin berkat untuk dirimu dengan ekonomimu saudara. Cara Tuhan berbeda. Tabur-tabur aja. Prinsip hidup saya selama engkau serius dan tulus sama Tuhan. Hidupmu pasti diurus Tuhan. Ayo kita serius dan tulus sama Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan saudara. Bukan, Pak Bimo ngomong di awal bulan ya. Bukan saudara. Beri untuk terbaik untuk Tuhan. Berdirilah di atas iman yang benar sama Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kau bisa menghadapi pertempuran ketakutanmu. Kita baca yuk dalam 1 Samuel 17:39 saudara. Lalu Daud mengangkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41.
Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. 44. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat burung tentara orang Filistin kepada burung-burung itu di udara. Dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47 yang terakhir. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saul berpikir dengan caranya. Biasanya kalau saya berperang Daud. Ini loh baju perangku pakai. Ini loh pedangku pakai Daud. Daud coba dulu. Karena caramu dengan strategimu berbeda dengan caramu untuk melihat musuhmu yang hari ini saudara. Tidak bisa kau pakai strategi, kau menang berperangan dengan kepada orang lain saudara. Beda caranya, beda polanya saudara. Kalau Daud pakai cara Saul pasti kalah. Kenapa? Karena dia kecil, Saul besar saudara. Udah beda fisiknya saudara Bapak Ibu. Gak bisa bawa pedang yang berat saudara. Pengalaman Daud berperang gak ada saudara. Yang dia cuma tahu dia bawa tongkat, dia bawa umban, dia bawa kantung, ya kantung untuk batu-batu Bapak Ibu. Yang dia pakai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan bisa pakai itu. Apa yang ada dalam dirimu hari saudara. Amin. Orang-orang berpikir, Saul berpikir, Goliat besar. Orang Israel berpikir, Goliat pasti menang. Daud berpikir beda saudara. Nih, ada sebuah ayat. 1 Samuel 17 ayat ke-43. 1 Samuel 17 ayat 43. Saya baca ini berkali-kali saudara tadi malam. Oh ternyata ini toh yang membuat berbeda antara Daud sama Saul. 43 dalam versi bahasa LAI bilang ini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau apa? Mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation bilang gini Bapak Ibu. NET. The Philistines said to David, am I a dog that you are coming after me with sticks? Jamak. Sticks. Di dalam King James Version. Bilang ini Bapak Ibu, ayat 43. Sorry. 1 Samuel 17, 43. King James Version. And the Philistines said unto David, am I a dog that you come to me with staff? Jamak, ada S ya Bapak Ibu. Ternyata si Goliat melihat Daud membawa berapa? Banyak tongkat, banyak root, banyak akar Bapak Ibu. Sedangkan Daud hanya datang bawa satu tongkat. Daud berpikir, gue bawa cuma satu, ngapain lu bilang banyak? Gue bawa satu tongkat ngelawan lu, ngapain lu bilang gue bawa dua? Ada yang salah nih. Ada yang salah sama Goliat ini saudara. Halo? Bisa nangkap bahasa saya Bapak Ibu? Mungkin Goliat kayak saya Bapak Ibu. Mata saya udah kacau nih. Ada minusnya 2,5. Ada plusnya 1,5. Shoulder pun besar Bapak 1 ya. Kemarin saya jahit baju ini Bapak Ibu ada kancingnya copot. Jatuh kancingnya putih saudara. Kecil. Gue cari-cari gini saudara. Terus si Ivan gini. Main-main tenang-tenang Bapak main bola. Sebentar dulu gue lagi nyari kancing.
Udah pakai gue jahit baju saya Bapak Ibu. Susah. Kenapa? Udah kacau mata saya. Penglihatan Goliat pun mungkin sama. Saya ngeliatnya mungkin wawa nih. Wah, Kang Dading nih kayaknya. Wah, bukan nih gitu. Daud melihat ternyata orang-orang berpikir Goliat tuh hebat. Ternyata ada kelemahannya. Karena nggak ada orang yang sempurna. Paham maksud saya Bapak Ibu? Cara berperangnya Daud berbeda dengan cara berperangnya orang-orang lain, orang Israel. Cara berperangnya Daud berbeda dengan cara perangnya Saul, saudara. Karena dia menghadapi musuh dengan caranya Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, maka hikmat Tuhan diberikan kepada Daud. Dia tahu bagaimana cara mengalahkan Goliat dengan caranya Tuhan. Amin. Come on man. Jangan takut. Hadapi hari-hari depan, bulan ini, tahun depan bersama dengan Yesus Tuhan. Yang percaya kata amin. Tutup Alkitab kita. Datang sama Tuhan pagi saudara. Yuk kita siapkan hati kita. Masuk dalam perjamuan kudus pagi hari saudara. Kita responi setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari saudara. Bersyukur pagi harinya Tuhan. Memasuki bulan Desember di bulan terakhir 2020 Tuhan. 8 bulan lebih kami terkungkung dengan ketakutan stigma bahwa virus ini begitu menakutkan. Sehingga kami terhambat aktivitas Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan hikmat Tuhan. Kami bisa beraktivitas dengan hikmat-Mu Bapa. Sehingga kami melakukannya dengan protokol yang baik yang dianjurkan pemerintah Tuhan. Sehingga kami boleh bergerak, beraktivitas dengan cara-Mu Tuhan, bukan dengan cara kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Pagi harinya Bapak, kisah Daud ini melawan Goliat menginspirasi kami Tuhan. Bahwa ketakutan itu bukanlah suatu tantangan yang berat. Ketakutan itu bisa dihadapi. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, ketakutan itu pasti dapat ditekan. Seminim mungkin hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami punya iman pagi hari Tuhan. Dengan tubuh darah Tuhan. Mungkin tubuh kami hari lemah Tuhan. Tapi kami percaya. Oleh karena kuasa tubuh dan darah Yesus Tuhan. Imun kami dibuat Tuhan sempurna. Kami tidak kalah oleh COVID. Kami tidak kalah oleh penyakit apapun. Karena kami percaya Tuhan. Inilah pengorbanan untuk kami. Yang terbaik. Yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang menerima tubuh darah Tuhan menjadi satu dengan Kristus dalam kehidupan kami. Bapak Ibu semua sekalian, boleh kita bangkit beri hadapan Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita pagi hari ini sebagai tanda kau menghormati Tuhan. Disalib di atas kau salib pagi hari saudara. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit kami, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah diciptakan kembali, baru serupa segambar Tuhan. Kami disembuhkan. Kami percaya hari ini inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh pagi hari saudara. Saya mengucap syukur kau mengangkat darah Yesus dari kepala kita pagi hari saudara. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Kristus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Kristus yang tercurah dari kayu salib. Yang memberi kami pengampunan, penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus semua kutuk dosa, kutuk kejahatan 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur
tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar suara panggilan daripada sorga. Mulut lidah kami punya kuasa. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Kami percaya kaki kami punya kuasa. Kepala kami melangkah tanah bumi yang kami injak, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah kami sempurna sebab ada darah Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah perjanjian baru, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum darah Kristus pagi hari, saudara. Dalam sikap doa kita mengucap syukur sama Tuhan pagi hari, saudara. Makasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan, buat pengorbananmu Yesus. Makasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Tubuhmu sudah cakap, pulihkan aku Tuhan. Kau sembuhkan aku, darahmu sudah kau curahkan. Sucikan aku Tuhan. Kau hapus dosaku, tubuh dan darahmu sempurnakan. Selalu kembali Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman, ini minggu pertama di awal bulan Bapak Ibu seperti biasa. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memberikan persembahan kepada gereja. Sekarang berupa cashless, ya Bapak Ibu dapat mengirimkan berupa QR ataupun transfer bank ke rekening kami. Ya Bapak Ibu, ada juga perpuluhan di awal bulan. Kalau perpuluhan wajib Bapak Ibu karena ini bagiannya Tuhan saudara. Yuk latih dirimu untuk taat tunduk sama Tuhan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kami juga informasikan juga Bapak Ibu yang rindu berjemaat dengan kami dapat masuk dalam aplikasi JKI The Way. Ya. Rindu sebagai jemaat tertanam online boleh Bapak Ibu isi, secara offline pun sama. Ada juga jemaat simpatisan Bapak Ibu. Kami rindu sekali Bapak Ibu yang di pelosok negeri, di daerah-daerah yang lain Bapak Ibu ya dapat menjadi bagian dari keluarga JKI The Way. Kami berharap Bapak Ibu dapat diberkati dalam pelayanan kami. Juga Senin sampai hari Sabtu ada pelayanan digital ministry kami, The Ways Bapak Ibu ya. Ada On The Way, My Way, ada Pase punya program podcast Bapak Ibu ya. Kami memberikan terbaik supaya Bapak Ibu lebih tertanam di dalam Tuhan. Apalagi Mas seperti sekarang ini Bapak. Supaya Bapak Ibu tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri di depan Tuhan. Kita mau berdoa syahadat pagi hari Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas pujian penyembahan dan tubuh darah Tuhan. Kami percaya saat kami untuk berdoa sama Tuhan pagi hari Bapa di surga. Kami lepaskan berkat untuk dunia ini ya Bapa di surga. Pulihkan dunia ini Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan melawat dunia ini. Seperti janji berkata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Mu melingkupi dunia ini. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Jaga Indonesia Tuhan. Berdoa pilkada tanggal 9 Desember besok Tuhan. Dimanapun juga pilkada diadakan, kami berdoa dalam nama Yesus. Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pilihkan anak-anak-Mu Tuhan, pemimpin untuk kami. Kami percaya jika Tuhan sudah tetapkan pemimpin itu, maka kami akan tunduk mentaati peraturan yang ada Bapa surga. Berdoa Tuhan untuk presiden kami Pak Jokowi Tuhan, beri hikmat bagi beliau. Beri kesehatan Tuhan. Boleh memimpin negeri ini. Membawa Indonesia kepada kemuliaannya Tuhan. Membawa Indonesia terhadap pemulihannya Tuhan. Ekonominya pun Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan COVID ini Tuhan di Indonesia pun kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Kami mendengar semakin melonjak tinggi Tuhan. Tapi dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan.
dipulihkan Tuhan. Tenaga medis, kesehatan, para relawan, TNI Polri, Tuhan semua Tuhan berkati. Mereka boleh memberikan terbaik pelayanan mereka untuk Indonesia. Seperti mereka lakukan untuk Tuhan pagi hari Tuhan Yesus. Berdoa untuk Tangsel Tuhan. Tangsel damai, aman, sejahtera Tuhan Yesus. Gereja-gereja serta kami pun Tuhan berkati. Gereja-gereja kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Yang mungkin masih offline Tuhan. Mungkin masih online hari Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati gereja-gerejamu Tuhan. Berkati para hamba Tuhan. Berkati para umat-umat Tuhan. Dan semua gereja yang ada Bapak Surga di dunia ini Bapak Surga. Berdoa juga untuk gereja kami JKIDW pagi hari Bapak. Biarkan gereja ini melakukan maunya Tuhan, bukan maunya kami. Berkati gembala kami. Pasti dengan busil Tuhan, dalam urapan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, boleh menjadi panutan kami, boleh mendidik, menggembalakan kami, seturut maunya Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Berdoa untuk gereja ini Tuhan Yesus, keuangan gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab untuk gereja ini, sebab ini rumahmu Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembali pulang. Kami akan berpisah dalam ibadah yang Tuhan. Tapi kami butuh berkat Tuhan. Kami masuk minggu baru. Kami masuk bulan baru. Kami menghadapi Natal Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih Natal itu boleh kami rasakan. Bukan karena kami membeli baju baru Tuhan. Tapi benar-benar Natal itu adalah lahir Tuhan dalam hidup dan hati kami. Bapak Ibu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa pagi hari. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis pada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis, yang intim, yang erat, yang mesra dengan Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, Tuhan memberkati semua. Haleluya.